Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menopang kita di hari-hari yang telah kita lewati. Dan biarlah kiranya pengalaman itu bersama dengan Tuhan menjadikan kita lebih kuat dan tetap dapat bertahan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kiranya iman kita makin bertumbuh. Pada hari ini, marilah kita kembali bersekutu, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Hari ini Engkau sediakan bagi kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan kami bersyukur karena hal itu. Karena hari-hari yang telah kami lewati adalah karena pertolongan-Mu. Engkau yang telah memelihara kami dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun banyak sekali persoalan, beratnya kehidupan yang kami jalani. Tetapi karena Engkau kami dapat melewatinya. Kami hidup bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Dan tolonglah kami dalam persekutuan hari ini. Kiranya Engkau berkenan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah kami melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, katanya, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, dan ada yang pergi mengurus usahanya. Dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia, yaitu raja itu, berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan-jalan. Orang-orang yang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bagian renungan kita, penekanannya adalah sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit
yang dipilih. Nah, bagian ini saudara merupakan kesimpulan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di bagian atas di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 tadi. Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Raja tersebut menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Dan biasanya orang-orang yang diundang itu adalah dari keluarga bangsawan, kalangan-kalangan bangsawan. Dan undangan ini merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang diundang itu. Tetapi saudara, aneh sekali, orang-orang yang diundang tadi tidak menghadiri pesta pernikahan tersebut. Ini artinya saudara, mereka menghina sang raja tersebut. Sang raja berhak untuk marah dan berhak untuk menghukum mereka. Tetapi sekali lagi saudara, sang raja yang sangat baik hati ini, ia mengutus kembali hamba-hambanya untuk memanggil kembali orang-orang yang telah diundang tadi. Tetapi sekali lagi kita melihat aneh sekali orang-orang ini bukannya menyadari panggilan itu, tetapi malah mereka membunuh hamba-hamba sang raja ini. Ini artinya saudara menyatakan suatu pemberontakan. Karena hamba-hamba itu mewakili sang raja. Dan sang raja sangat marah. Dan ia membinasakan orang-orang tersebut. Nah saudara, apa arti dari perumpamaan ini? Nah saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sang raja ini menggambarkan Allah. Dan orang-orang yang diundang itu adalah mewakili gambaran orang-orang Israel. Orang-orang Israel sudah merasakan kebaikan Allah yang luar biasa. Namun mereka menolak dan mereka memberontak terhadap Tuhan Allah. Ini menunjukkan betapa kerasnya dan betapa bebalnya hati manusia. Dan menunjukkan betapa manusia tidak mampu untuk merespon panggilan Allah yang begitu murah hati. Saudara, kemudian kita melihat di sini sang raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Orang-orang tersebut sebenarnya tidak layak untuk menghadiri perjamuan kawin tersebut. Tetapi sekali lagi kita melihat di sini, oleh karena kemurahan hati sang raja, maka orang-orang tadi, orang-orang ini yang tidak layak ini, mereka diundang untuk menghadiri perjamuan kawin itu. Saudara, orang-orang yang menghadiri pesta perjamuan kawin ini, dalam adat istiadat pada waktu itu, harus mengenakan pakaian pesta. Dan sangat mungkin sang raja yang mengundang, yang memanggil orang-orang itu untuk datang ke pesta perjamuan kawin itu, sudah menyediakan pakaian pesta untuk mereka. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu untuk membeli pakaian pesta. Nah, kalau sang raja sudah menyediakan pakaian pesta, maka sangat aneh kalau ada seorang yang hadir dalam perjamuan kawin itu, ia datang dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Karena itu saudara, maka sang raja itu memerintahkan orang tersebut untuk dihukum. Nah, saudaraku, apa artinya semuanya ini? Dari gambaran ini menunjukkan kepada kita sekali lagi betapa baiknya Allah kepada manusia yang berdosa ini, manusia yang tidak layak ini.
Betapa baiknya hati Allah kepada manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima kebaikan tersebut. Tetapi sekali lagi kita melihat manusia tidak mampu untuk merespon kebaikan Allah. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini kemudian ia menutup perumpamaan itu dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini berarti saudara bahwa panggilan anugerah Allah hanya dapat diresponi oleh orang-orang pilihan Allah. Hanya orang-orang pilihan tersebut yang mampu merespon panggilan Allah, merespon anugerah Allah, dan hanya karena semata-mata Allah yang bekerja mencelikan, memampukan hati mereka untuk meresponi dan menyambut panggilan Allah tersebut. Satu hal yang perlu kita lihat di sini, kita dalami dan kita fahami, yaitu kata pilihan. Saudara, kata pilihan di sini tidak menunjuk kepada suatu kriteria tertentu yang menjadikan layak untuk dipilih, yang menjadikan memang layak sama sekali, bukan demikian. Tetapi kata pilihan di sini adalah menunjuk kepada anugerah Allah, kebaikan hati Allah, kebaikan hatinya untuk memilih, bukan karena orang itu layak untuk dipilih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Ia telah memanggil kita, dan bukan hanya memanggil kita, Ia mencelikan hati kita sehingga kita merespon panggilannya. Dan bukan hanya itu, Ia pun memilih kita bukan karena kelayakan kita untuk dipilih. Tidak ada kriteria apapun ketika kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita bersyukur kepadanya karena semuanya itu adalah dikerjakan oleh Allah dan semata-mata anugerah Allah kepada setiap kita. Kiranya dengan renungan firman Tuhan ini, kita semakin mengasihi Allah, kita semakin bersyukur kepadanya, betapa baiknya hatinya kepada setiap kita yang telah Ia pilih menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik sekali. Allah yang sangat murah hati bagi kami. Kami yang tidak layak. Kami yang tidak pantas. Kami yang layak untuk dihukum. Tetapi malah Engkau pilih untuk diselamatkan. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena kebaikan, karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Engkau membuat hati kami menjadi mampu untuk memilih Engkau, untuk meresponi panggilan. Terima kasih karena semata-mata adalah anugerah-Mu saja kepada kami. Tolonglah kami untuk memahami hal ini, agar kami makin mengasihi Engkau, agar kami makin bersyukur kepadamu, dan semakin setia kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini, kiranya Engkau menolong dan memberkati untuk dapat melihat kebaikan-Mu dan untuk mengalami pertolongan. Kiranya Tuhan peliharakan iman kerohanian kami dalam segala susah, duka yang kami jalani. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalaninya dan bersandar kepadamu. Dan biarlah hati kami terus berdoa dan terus menyerahkan diri dan memohon pertolongan. Berkatilah seluruh jemaat hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.